Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Wulandari, mahasiswi IAIN Langsa, Prodi Perbankan Syariah, Unit 1 semester 5. Nah, jadi di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas UTS saya, mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Baiklah, langsung saja saya menjelaskan, yaitu tentang analisis pengaruh perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Langkat dan Kabupaten Aceh Tamiang. Jadi, dari tabel tersebut bisa kita lihat, yang pertama itu komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Langkat. Yang pertama itu ada angka harapan hidup. Angka harapan hidup pada waktu lahir merupakan rata-rata banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Pada tahun 2015 sampai 2020, harapan hidup di Kabupaten Langkat mengalami penaikan setiap tahunnya. Di tahun 2015 mencapai 67,63 dan di tahun 2016 mencapai 67,79, di tahun 2017 67,94 dan di tahun 2018 68,22, di tahun 2019 68,59 dan di tahun 2020 68,80. Itu berarti semakin lama semakin meningkat tingkat angka harapan hidup di Kabupaten Langkat. Nah, yang kedua itu rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Pada tahun 2015 sampai 2020, tingkat lama sekolah di daerah Kabupaten Langkat mengalami angka yang meningkat. Dari tahun 2015 sampai tahun 2020 meningkat sebesar 42,5%. Itu berarti semakin lama semakin banyak tingkat sekolah lama di daerah Kabupaten Langkat. Nah, yang ketiga itu ada pengeluaran real per kapita yang disesuaikan. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan produk domestik bruto real yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menguntung standar hidup yang menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan formula. Jadi, Indeks Pembangunan Manusia di tahun 2015 sampai 2017 jumlah IPM di Kabupaten Langkat semakin meningkat. Di tahun 2015 mencapai 68,53 dan terus meningkat sampai di 2017 mencapai 69,82 dan di tahun 2018 sampai 2020 begitu juga IPM di setiap tahunnya terus meningkat. Di 2018 mencapai 70,27, di tahun 2019 70,76, di tahun 2020 mencapai 71,00. Itu berarti tingkat IPM setiap tahunnya terus meningkat, dan begitu juga di Kabupaten Aceh Tamiang. IPM di Aceh Tamiang juga meningkat dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Jadi di tahun 2015 mencapai 67,03, di tahun 2016 mencapai 67,41, di tahun 2017 mencapai 67,99 dan di tahun 2018 mencapai 68,45. Di tahun 2019 mencapai 69,34 dan di 2020 mencapai 69,24. Tetapi di tahun 2018 sampai 2019 tingkat IPM Kabupaten Aceh Tamiang mencapai 69,34 dan di 2020 terjadi penurunan menjadi 69,24. Itu berarti di Aceh Tamiang terjadi tingkat penurunan sebesar 1%. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Langkat yang IPM-nya semakin meningkat setiap tahunnya, dan berbeda dengan di Aceh Tamiang yang terjadi penurunan sebesar 1%. Itu berarti IPM Kabupaten Langkat dengan IPM Aceh Tamiang yang lebih unggul adalah IPM Kabupaten Langkat. Jadi, menurut saya ada solusi cara meningkatkan IPM di suatu daerah, yaitu salah satu diantaranya
Yang pertama, membangun sekolah unggul di daerah kota sampai pedalaman dan memperbarui sistem pendidikan agar minat anak-anak untuk sekolah juga semakin meningkat karena banyak sekolah-sekolah yang bagus. Dan yang kedua, memperbaiki sarana kesehatan dan mendorong masyarakat untuk selalu mengonsumsi makanan bergizi. Dan yang ketiga, mendorong dan memotivasi masyarakat agar terus berusaha dengan membuka usaha. Tetapi tergantung masyarakat itu sendiri. Kalau dari masyarakat penduduknya harus dibarengi dengan SDM, kalau tidak ada sumber daya manusia, maka sama aja PDB tidak akan tinggi. Jadi demikianlah presentasi saya akhiri, dan jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.